Ya, sore ini saya udah tes jalan Om nih. Saya mau langsung tes ke Bekasi dari Citayam, Yamaha Grand Filano. Impresi awal, joknya lega Om, joknya lebar, tapi nggak merosot ya. Jadi joknya itu dia datar. Saya belum mencoba tes boncengan sama istri saya, tapi tadi istri saya udah saya coba dalam kompleks sih. Dia bilang so-so joknya lebar, bodinya juga lebar, jadi cenderung agak ngangkang. Tapi nggak selebar Avenis yang kemarin dipakai sama dia sih. Jadi ini sedikit lebih kecil lah. Ini kita tes isi pertama, nggak tahu nih berapa liter nih, belum ketahuan. Bisa 50.000, mepet ya. Bisalah diluberin ya, 50.000 luber ya. Nah tuh 50.000 dia luber. Nah ini diisi 50.000 dia luber ya tuh, luber ya sampai bibir tangkium. Oke, tutup dulu, kita jalan lagi. Ini diodonya saat ini di angka 3 ya. Kita tes nih, luber sampai bibir tangki. Kita tes sampai di mana. Saya mau langsung tes ke Bekasi Om ya. Ini mau ke Sumarekon Bekasi. Nanti saya tes nih jarak jauh langsung. Gimana pegel apa enggak, tarikannya gimana, dan langsung saya tes konsumsi BBM-nya. Tadi di kilometer 3 saya isi sampai luber Om ya. Di kilometer 3 nanti saya jalan lah mungkin 100 kilo lebih, saya isi lagi sampai luber berapa. Nah ini ada polisi tidur nih Om nih, polisi tidur nih. Mau saya hajar tapi lagi rame begini, kayak apa sih? Nggak jeduk sih. Cuman ya memang nggak lembut, nggak empuk juga, agak keras juga. Tapi yang nggak keras banget ya. Kalau dibanding Pajero saya kemarin sih ini masih lebih better ya bantingannya. Masih lebih keras Pajero kemarin, tapi kalau dibandingin sama Suzuki Address saya ya masih lebih empuk Suzuki Address saya Om. Nah, ketemu Vespa. Set. Ya rasanya kalau yang udah pernah pakai Mio Gear, pakai Mio S, pakai Mio Z atau pakai Pajero ya ini 11-12 sih. Cuman memang kalau ini kan ada hybridnya ya, jadi bawahnya tuh memang sedikit lebih ringan nih, lebih enteng. Ada lah efek sedikit, karena dia kan 3 detik pertama kan dia hybridnya tuh bekerja tuh, hybridnya lumayan bisa membantu irit konsumsi BBM ya. Kalau sama Mio Gear yang belum ada hybridnya ya lebih enak ini bawahnya, tapi kalau sama Pajero 11-12 nih. Cuman mungkin karena bobotnya si Pajero kan mungkin lebih ringan ya dibanding ini ya, dibanding si Filano ya, sedikit lebih enteng Pajero. Cuman kalau dari segi bentuk ya memang jauh sih. Ini Filano asli keren sih. Saya aja kepincet Om. Saya yang ya keseharian saya pakai Suzuki sama Molis. Itu kepincet pas lihat bentuknya si Filano. Memang saya akuin sih bentuknya cakep sih. Tadinya sempat ini kepikiran mau beli Vespa S karena kan saya pakai Uinplay. Karena kan saya pakai Uinplay T3 itu istri saya bilang enak posisi duduknya. Terus istri saya ngomong, kalau Vespa asli itu enak gak ya? Saya bilang coba aja. Kan si T3 ini kan mirip sama Vespa S ya. Sempat kepikiran mau beli Vespa S. Cuman Vespa S kan kalau yang tahun muda sekanya masih di atas 30 juta Om. Kalau si Filano ini kan hanya 27 juta cash, tipe standar ya. Dan saya beli nggak aping loh, itu standar bener-bener harga resmi, no aping-aping. Tapi memang rebutan barangnya. Tadi itu turun 4 unit, cuman kebagian 1 ya. Tadinya ada teman mau nitip, cuman udah punya orang semua. Ya itulah makanya repotnya kalau barang hype-nya kuat ya begitu, kayak Pajero awal-awal aja susah banget itu dapetnya. Makanya saya tuh selalu mantengin tuh. Saya tahu nih Dori ini biasanya turun kalau nggak Selasa Rebo pagi dia kalau turun tuh. Lihat aja tuh sebelum door buka tuh biasanya si truknya udah di depannya, tungguin aja. Dilihat di atas truknya ada nggak Filano atau Pajero kalau waktu zaman saya dulu.
Kalau ada ya udah, saya tinggal tungguin aja. Pas buka langsung, Mbak saya ambil satu ya. itu tipsnya tuh Om, biar dapat unit-unit yang begini tapi nggak pakai Indian lama atau langsung ke bagian. Nah, perkara cash atau kredit ya itu balik ke dealer masing-masing ya. Ada kemarin saya coba ke Depok nggak bisa, harusnya kredit ya. Itu kalau udah begitu biasanya unitnya udah dibayar sama orang leasing, nggak bisa ngomong sih, orang udah dibayar kok. Haknya si leasing mau jual kredit gitu loh, nggak ada larangan kan. Gitu. Ya kalau sekiranya mau cash tanpa aping kan juga saya lihat di beberapa aplikasi online shop ada tuh, tapi biasanya inden agak lama. Nah ini jalan turunan nih, remnya memang belum begitu pakem nih Om, mungkin karena masih baru ya, belum begitu pakem remnya. Biasa itulah motor baru masih penyesuaian. Dan tadi ketika baru jalan tuh masih ada sedikit ngeredek tipis ya, karena kan dia punya kampas ganda sama mangkoknya kan belum napak gitu, belum napak banget. Kalau 2 km tadi bener-bener nol sih. Saya dari dealer ke rumah 2 kilo, dealer ke rumah 2 kilo. Sekarang sudah di 6, udah 6 kilo nih. Buat nanjak nggak ada keluhan, karena waktu saya pakai Vario juga nanjak no problem. Ya masih baru juga, saya juga nggak bisa ambil kesimpulan lebih panjang Om, karena kan motor juga masih baru. Ya pasti enak lah defaultnya. Buat jangka panjang ya bener-bener harus nyoba jangka panjang gitu. Tapi di besok hari Sabtu saya mau ajak ke gunung nih. Saya ada acara di Gunung Pancar di belakangnya, arah ke Curug Cipaminggis. Saya bawa ini, walaupun tuh acaranya motor address Suzuki, tapi saya bawa ini, nggak apa-apa, biarin, bebas kok, kita bukan klub. Nah lanjut lagi Om, ini tujuan saya kan mau ke Bekasi. Dari Citayam saya lewat Gang Poto nanti, yang saya biasa ngetes itu jalan-jalan kecil tuh yang tembusnya di Gang Haji Dul. Nah dari itu ntar saya ke Margonda tuh, Margonda lewat Cibubur, Transyogi, terus lewat kota wisata, terus masuk Narogong, Bantar Gebang, sampai Bekasi Sumarko. Nah ini polisi tidur kecil gini sih no problem. Iya saya bilang tadi, secara bantingan ini mas better ya dibanding Vario, lebih empuk sedikit ya dibanding Vario. Cuman kalau dibanding address masih kalah empuk, karena memang Yamaha tuh dari dulu tuh kalau bikin karakter suspensi dia itu stiff. Jadi yang dikejar itu kestabilan Om. Kalau terlalu lembek kan biasanya agak kurang stabil. Nah, jadi memang karakternya begitu. Saya sih nggak kaget. Ya emang udah berkali-kali, jadi ya udah tau lah. Oke, masuk yang kecil. Terus saya tuh lebih suka lewat gang-gang begini Om dibanding jalan utama. Macet. Nih selain motong, kita juga bisa ngetes suspensi, karena kan keseharian tuh orang banyaknya seringnya lewat yang model-model begini gangnya gitu loh Om. Yang pasti sih kalau ada polisi dulu kecil-kecil begini sih, itu kita benar-benar ngetes kalau yang kecil. Kalau ngetesnya di jalan aspal halus ya udah pasti suspensi nggak ada keluhan. Intinya nih udah nggak jeduk juga, terus juga bantingannya oke lah. Kalau penilaian saya di angka 8. Kalau address di angka 9, karena dia lebih stabil, lebih enak lagi, lebih empuk ya. Kalau stabil mungkin lebih stabil yang stiff kayak ini, tapi dia lebih empuk kalau address. Kalau masalah tampilan ya ini jauh lebih bagus dibanding address. Ya address bisa dikatakan nggak ngejual tampilan, dia ngejualnya secara fungsional dan merek Suzuki. Buat yang tahu-tahu aja, YTTA, yang tahu-tahu aja Om. Nah ini kayak gini. Nah oke ya, jadi buat di jalur perkampungan yang kecil, yang padat, nggak ada problem ya harusnya ya. Nanti tinggal saya video lagi kalau sudah di Jalan Margonda Depok, di jalur yang utama protokol gede ya. Nanti lanjut di situ Om ya videonya ya. Ini udah di Jalan Margonda Depok Om. Ini jalur baru ya, yang tengah-tengah itu, yang sebelah kanan itu underpass yang dari Depok Lama itu Om, Pasadena.
Ini jalur yang buat ke toko-toko di sebelah kiri Om. Kan semenjak ada underpass kan toko-tokonya jadi ketutup tuh aksesnya. Nah ini jalurnya nih. Nah, ini depan kita gabung ke Jalan Margonda. Ada sebelah kanan itu yang dari underpass. Ya. Saya bingung juga nih Om nih, mau ngetes top speed, tapi ya nggak mungkin lah, motor masih baru, masukin rain biar awet. Karena ini motor atas nama saya sendiri, jadi harus awet, pakai yang bener. Tumben nih Margonda sore ini nggak terlalu macet nih. Biasanya macetnya parah nih biasanya. Nah di depan tuh ada kamera ETLE. Ini di seberangnya Bang BJB. Ini di depannya Wali Kota Depok. Ini di depannya Polresta Depok. Poin yang paling saya suka adalah joknya. Asli Om, joknya lebar. Walaupun tadi dipencet keras, tapi ini saya pakai rada lumayan nggak panas. Kulitnya bagus kayaknya. Apalagi saya kasih latex ya, bakal tambah enak nih. Cuman saya yakin sih pasti keluhan dari istri saya ini kelebaran. Walaupun nggak selebar Avenis kemarin, tapi ini termasuknya lebar. Mirip-mirip Prijo lah lebarnya. Bahkan lebar ini sedikit kalau dibanding Prijo. Oke, ambil kiri dulu, kita lurus. Masuk lurus Jalan Margonda. Ini lampu merah Ramanda ya, lampu merah Ramanda nih. Nah, ini udah ngelewatin lampu merah Ramanda. Dikit lagi zona Kayangan ya, zona Kayangan. Ayo, udah mau ke kanan jangan ke kiri lagi tuh mobil. Gak apa-apa lah, namanya juga jalan raya, kita berbagi. Cuman biar ngasih tanda di klakson, takutnya motong ke kiri, kaget saya nanti. Adanya berang, gantian dulu. Memang kalau poin saya sih, aduh, ini di depan pom bensin Shell Depok. Posisi readingnya enak nih Om, asli Om. Asik ini, asik. Nggak pegel nih di bahu. Di pundak saya oke. Wah, sekarang putaran balik di Margonda udah ditutup-tutupin Om nih. Cuman tadi yang depan Pesona Kayangan tuh masih dibuka tuh. Nah, ini dari sini saya belok kanan nih Om nih, arah ke Cibubur. Nanti Cibubur masuk ke kota wisata Bantar Gebang, baru Bekasi. Di Jalan Juanda Depok Om. Ini enaknya nih kalau kayak gini jalannya sepi. Ada address tuh. KUJ Bekasi. KWJ berarti Bekasi Kota ya Kak ya. Memang kalau sama si address bantingannya sih masih lembutan address. Cuman ini kalau buat kenceng stabil karena dia nggak goyang-goyang. Masih banyak aja nih yang saya belum dapat feelingan nih. Takutnya licin doang, jadi mau cornering nggak sih gitu, mau nikung gitu masih rada ngeri, takutnya licin, repot lagi kalau jatuh. Bodinya pasti susah kan, motor masih baru. Macet nih putaran balik Juanda nih Om. Ngetes speed. Kalau memungkinkan Om ya, kita lihat kondisi lalu lintas di depan deh. Di depan tuh jalannya kan agak sepi tuh, halus, rata. Kalau memungkinkan saya mau nyoba nih sampai berapa sih
speednya. Jadi kalau buat motor baru bukannya nggak bisa kenceng ya, boleh digeber boleh, tapi jangan ditarik gitu, jangan dibeset, diurut naiknya sampai maksimumnya di angka berapa. Ini sekarang di angka 66, 67, 68, 67, 66, 68. Oke. 75, 76, 75, 77. Nah, depan ada putaran balik. Harus ngerem dulu dikit. Banyak yang putar balik nih Om, hati-hati. Nah, kayaknya nggak memungkinkan buat ngetes top speed nih Om, karena ramai nih. Banyak mobil depan. Cuma dapat di angka 77 tadi. Depan udah macet. Udah nggak mungkin. Ya, cuman tadi di angka 77. Belum bisa sampai cepet Om ya. Tadi saya harap bisa lebih panjang lagi. Tapi ya ini kan jam pulang kerja juga sih Om ya. Jadi nggak bisa maksain lah. Ini udah mau raya Bogor Om. Nah ini saya udah di jalur potong nih, yang tembusnya di belakang Karno Studio. Habis beli batagor. Kemarin saya pakai motor listrik nggak ada penutup atasnya tuh, jalan jelek, duar jatuh itu cilok saya. Mudah-mudahan sekarang batagor saya aman, karena dia ada kawatnya di atas. Jadi kalau kena goncangan posisi nggak mental dia. Ya, ini jam pulang kerja ini memang pada barbar orang bawa motor. Kalau bisa nih kanan dihabisin semua. Saya kan termasuk lawan arus di sini. Banyak kan arah pulang ke sana. Nah, jadi jangan kaget lah kalau jam pulang kerja ketemu orang-orang barbar. Mungkin pengen buru-buru sampai di rumah. Ya kita maklumin lah. Jalanan milik bersama. Sekarang saya udah di jalan Transyogi Om, Transyogi Cibubur. Ini jam menunjukkan jam 5.40. Sudah mulai ramai ya. Ini rombongan yang orang-orang balik dari Jakarta jam 4 sudah pada mulai sampai sini nih. Nah tapi belum begitu macet banget. Biasanya sini tuh macetnya ntar habis maghrib nih, karena kan banyak tuh yang jam 5 baru keluar kantor. Ini di depan apa nih? Trans Studio. Trans Studio. Berhenti dulu bentar. Nah depan Trans Studio Cibubur. Lanjut lagi. Ada bis Rosalia Indah. Dari mana ini? Kayak dari Solo kayaknya. Udah kelihatan di belakang ada tulisan trayeknya kayak Metro Mini. Itu bis Om, bukan Metro Mini. Tapi dari platnya sih AD. AD berarti dari Solo lah harusnya. Apa semua Rosalia dari Solo ya? Mungkin ada bis maniak yang tahu. Saya nggak pernah naik bis Om. Terakhir saya naik bis itu apa ya? Sumber apa itu yang dari Madiun ke Solo itu? Sumber apa? Sumber Selamat ya? Apa Sumber Kencono ya? Dulu masih belum Sumber Selamat. Ini Rosalia nih, cukup nyaman nih, Jetbus bintang 4 super top. Dulu saya masih Sumber Kencono dulu namanya. Dari Madiun ke Solo, buset itu kencang banget bis. Tapi masih ada sih yang lebih kencang daripada Sumber Kencono. Waktu saya pakai Murni Jaya dari Labuan ke Kalideres. Waduh, itu mobil kayak terbang Om. Di mana lagi tuh daripada Sumber Kencono larinya. Nah, ini sudah di apa nih? Tugu Batas ya. Ini kayaknya udah masuk Kabupaten apa? Bekasi ya. Kalau yang belakang itu kan Jakarta Timur. Ini masuk ke Bekasi udah ini kayaknya. Masih lancar nih Om, belum macet Om. Saya lanjut lagi ya. Jam 6:10, 6:11. Welcome to di Jungle Om. Sudah di jalur Cilengsi Bantar Gebang, Bekasi. Ya di sini tuh musuhnya tuh lawannya tuh truk sampah, kontainer, orang bubaran pabrik. Ya harus hati-hati lah. Nih mudah-mudahan jam 7 nyampe nih. Saya ada janjian sama orang jam 7 nih di Bekasi nih. Mudah-mudahan nggak ada kendala. Dan di sini nih lumayan juga nih ngetes nih, banyak lubang-lubang, jeglung-jeglungan. Terus juga di sini pada barbar bawahnya.
Om, nanti kalau udah sampai di area Bekasi saya video lagi. Saya baru keluar dari kota wisata nih Om, belum sampai lewat pasar Bantar Gebang ya Om. Ya ini udah nyampe di Bekasi Om, daerah Rawalumbu nih ya, Rawalumbu nih. Jam 6 lewat 40, jam 6 sore lewat 40, setengah 7 lah kurang lebih, baru azan maghrib kok barusan. Wah itu benar-benar jalur dari Cilengsi ke Bantar Gebang rusak banget. Banyak truk sampah, banyak truk-truk ngebul, waduh ngeri kali. Hati-hati ya yang lewat situ Om. Memang dibilang jalur neraka, iya bener. Parah. Nih saya dikit lagi udah nyampe di flyover Rawalumbu nih, dikit lagi nih. Udah mulai sepi lah, udah nggak seramai tadi jalannya. Ditanya lagi, Villanonya no problem. Ya namanya perjalanan jauh ya, hampir 2 jam. Pegel-pegel dikit wajar lah, cuman hanya sebatas itu sih gitu loh. Jadi ya dibanding Pajio menurut saya better ini dibanding Pajio. Tapi memang selisih harganya lumayan sih Om ya, 5 jutaan loh sama Pajio sih ya. Apalagi Villano ini memang saya akuin sih susah. Kemarin saya survei ke beberapa dealer, barangnya inden, harus beli kredit lah, begitulah barang yang jadi rebutan orang banyak. Nah ini udah nyampe di Rawalumbu nih Om nih, Bekasi nih Om nih, tinggal belok kiri ke arah Bekasi Barat. Oke Om, jadi demikian nih 50 km test ride saya dari Citayam ke Bekasi pakai Grand Villano 2023. Nanti saya pulangnya saya bikin konten lagi tapi buat video selanjutnya. Oke, jadi kesimpulannya, ya ini sorot sinar lampunya nih. Wah, menurut saya sih nggak terlalu terang ya, agak buyar. Ya nanti pakai Duromoto deh gitu loh. Menurut saya sih tarikannya oke, kenyamanannya sudah lebih better dibanding Pajio, sudah lebih baik. Posisi duduk leadingnya asik, dibilang pegel enggak, sedikit ada lah. Kalau sama Adres saya 11-12 lah, masih lebih nyaman Adres sedikit, halusnya juga halus Adres sedikit. Tapi kalau masalah kegantengan jauh lebih ganteng Villano gitu loh. Ya mungkin pertimbangannya cuma di harga ya, 27 juta mungkin buat sebagian orang kemahalan. Tapi buat yang hobi ya dibanding beli Vespa 40 juta lebih ya memang Vespa prestis sih. Vespa itu prestis, dia kan bodinya bukan plastik, ini kan plastik. Cuman buat yang mau ala-ala Vespa Jepang ya ini worth it sih kalau saya sih. Ya lain cerita nanti kalau pabrikan Honda sudah ngeluarin yang setara ya mungkin peta akan berubah kembali. Oke, kalau bermanfaat di like dan di share ke teman-teman Om, biar banyak view-nya, biar saya semangat buat konten. Oke, terima kasih dan selamat malam Om.